Ada kalanya hidup memberikan cobaan yang berat, tetapi dengan keimanan yang kuat dan doa dari orang tua, segalanya dapat dilalui. Kisah ini tentang seorang pemuda soleh yang menghadapi ujian cinta di tengah hiruk-pikuk kota. Apakah ia mampu bertahan di jalan yang benar? Temukan jawabannya di cerita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari kisah-kisah inspiratif yang kami sajikan. Ahmad, seorang pemuda soleh berusia 25 tahun, tinggal di sebuah desa kecil yang asri, di mana suara gemericik sungai dan kicauan burung menjadi musik sehari-hari. Ahmad dikenal sebagai sosok yang taat beribadah dan patuh kepada kedua orang tuanya, Pak Karim dan Bu Halimah. Sejak kecil, Ahmad diajarkan untuk selalu berbuat baik dan menghormati orang lain. Setiap subuh, ia selalu menjadi orang pertama yang menghidupkan lampu masjid dan mengumandangkan adzan. Di sela-sela waktu luangnya, Ahmad sering membantu ayahnya di ladang, mencangkul, menanam padi, atau merawat ternak. Ketekunan dan kejujurannya membuatnya disegani oleh warga desa. Ahmad juga sering memberikan pelajaran mengaji kepada anak-anak di desa. Jangan lupa untuk selalu menjaga wudhu dan membaca Al-Quran. Ya, ucapnya dengan senyum hangat setiap kali selesai mengajar. Kehidupannya sederhana, namun penuh berkah. Orang-orang di desa pun mendoakan agar Ahmad kelak sukses dan menjadi kebanggaan keluarga. Meski hidupnya di desa sangat nyaman, Ahmad merasa bahwa ia perlu mencari pengalaman baru demi masa depan yang lebih baik. Suatu malam setelah sholat Isya, ia memberanikan diri berbicara kepada orang tuanya. Ayah, Ibu, Ahmad ingin mencoba merantau ke kota. Ahmad ingin mencari pekerjaan yang bisa membantu keluarga kita, katanya penuh harap. Bu Halimah terdiam, sementara Pak Karim menatap putranya dengan penuh kebanggaan. Nak, jika itu memang niatmu, pergilah. Tapi jangan pernah lupakan Allah dan sholatmu, ujar Pak Karim sebelum berangkat. Bu Halimah memeluk Ahmad erat. Nak, Ibu akan selalu mendoakanmu. Hati-hati di sana, jangan lupa kabari kami. Pesannya dengan air mata mengalir di pipinya. Dengan tekad kuat, Ahmad membawa segenap doa dan restu dari keluarganya menuju kota besar yang gemerlap, namun penuh tantangan. Sesampainya di kota, Ahmad merasakan perbedaan yang begitu mencolok. Hiruk-pikuk kendaraan, gedung-gedung tinggi, dan kesibukan orang-orang yang berlalu lalang membuatnya merasa asing. Namun, ia tidak patah semangat. Berbekal informasi dari seorang teman, Ahmad berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil. Ia tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana bersama 3 orang teman sekampungnya. Di tempat kerja, Ahmad dikenal sebagai karyawan yang rajin dan jujur. Ahmad, kamu selalu datang paling pagi. Aku salut sama kamu, kata Rian, rekan kerjanya. Ahmad hanya tersenyum dan menjawab, kerja itu ibadah, Rian. Kita harus memberikan yang terbaik. Sikap santunnya membuat banyak orang menyukainya. Meski demikian, Ahmad tetap menjaga jarak dari pergaulan yang menurutnya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Suatu sore sepulang kerja, Ahmad berkunjung ke sebuah toko buku untuk mencari buku tentang motivasi Islam. Di sana, ia bertemu dengan Nia, seorang gadis cantik yang juga sedang memilih buku. Nia adalah putri dari keluarga terpandang di kota itu. Dengan rambut panjang tergerai dan pakaian modis, ia terlihat menonjol di antara pengunjung lainnya. Ketika mereka secara tidak sengaja menyentuh buku yang sama, Nia tersenyum dan berkata, "Maaf, kamu duluan saja." Ahmad membalas dengan sopan, "Terima kasih. Saya Ahmad." Percakapan ringan itu menjadi awal perkenalan mereka. Nia, yang awalnya hanya penasaran, mulai tertarik pada Ahmad. Kesederhanaan dan keteguhan hati Ahmad membuatnya merasa ada sesuatu yang berbeda dari pria-pria lain yang pernah ia temui. Nia adalah gadis kota yang hidup dalam kemewahan. Sebagai anak bungsu dari seorang pengusaha sukses, ia terbiasa mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun, di balik penampilan glamornya, Nia menyimpan rasa hampa. Kehidupannya dipenuhi dengan pesta, teman-teman yang suka ke diskotik,
dan gaya hidup bebas. Meski begitu, ada satu hal yang ia jaga dengan baik, harga dirinya. Ia tidak pernah membiarkan orang lain melewati batas meski ia sering berada di lingkungan yang tidak sehat. Ketika bertemu Ahmad, Nia mulai mempertanyakan kehidupannya sendiri. Kenapa aku merasa tenang setiap kali berbicara dengan Ahmad? Padahal dia sangat berbeda dari aku, pikirnya. Seiring waktu, ketertarikannya pada Ahmad semakin besar, dan ia mulai mencari cara untuk mendekati pemuda desa yang penuh kebijaksanaan itu. Seiring waktu, Nia merasa bahwa ia tidak hanya tertarik pada Ahmad karena penampilannya. Ia mulai memperhatikan sikap santun Ahmad kepada semua orang di sekitarnya, sesuatu yang tidak pernah ia temukan pada pria lain di lingkungannya. "Ahmad, apa yang membuatmu selalu terlihat tenang dan bahagia?" tanya Nia pada suatu kesempatan. Ahmad tersenyum lembut. "Kebahagiaan itu datang dari rasa syukur dan kedekatan kita dengan Allah, Nia. Hidup ini sementara, dan kebahagiaan sejati adalah ketika kita merasa dekat dengan Sang Pencipta," jawabnya. Kata-kata Ahmad menancap dalam di hati Nia. Meski ia belum memahami sepenuhnya, ia mulai merasa bahwa kehidupannya yang serba mewah tidak memberikan kebahagiaan sejati seperti yang dirasakan Ahmad. Ketertarikan Nia pada Ahmad semakin kuat, tetapi ia bingung bagaimana cara menarik perhatian pemuda desa yang begitu teguh pada prinsipnya. Pada suatu malam, bisikan syaiton mulai mempengaruhi pikirannya. "Mungkin aku harus mencoba cara lain agar Ahmad melihatku lebih dari sekadar teman," pikir Nia. Ia mulai merencanakan untuk mengundang Ahmad ke tempat-tempat yang biasa ia kunjungi, berharap bisa mendekatinya lebih intim. Namun, Nia juga merasa ragu, karena jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa Ahmad adalah orang yang berbeda dari teman-temannya. Suatu hari, Nia mengundang Ahmad untuk makan malam di rumahnya. "Ahmad, aku ingin mengenalmu lebih dekat. Mungkin kita bisa berbicara lebih banyak tentang kehidupan," ajak Nia dengan senyum menggoda. Ahmad merasa ragu, tetapi ia tidak ingin menyakiti perasaan Nia. Dengan hati-hati, ia menjawab, "Terima kasih atas undangannya, Nia. Tapi aku rasa, lebih baik kita bertemu di tempat yang lebih netral. Aku tidak ingin membuat orang salah paham." Nia merasa kecewa, tetapi ia juga mulai menyadari bahwa Ahmad benar-benar berbeda. Di saat banyak pria lain mudah tergoda oleh kecantikannya, Ahmad tetap menjaga jarak dan prinsipnya. Ahmad selalu mengingat pesan ibunya sebelum berangkat ke kota. Setiap malam, ia meluangkan waktu untuk mendoakan kedua orang tuanya. "Ya Allah, berikanlah kesehatan dan kebahagiaan kepada ayah dan ibu. Jauhkan aku dari godaan dunia yang menyesatkan," doanya dalam hati. Di desa, Bu Halimah juga tidak pernah lupa mendoakan putranya. "Ya Allah, lindungilah Ahmad dari segala keburukan. Jadikan dia anak yang soleh dan selalu berjalan di jalan MU," doanya setiap usai sholat tahajud. Setelah beberapa kali mencoba mendekati Ahmad dengan cara yang salah, Nia mulai merasa bersalah. Ia menyadari bahwa Ahmad bukanlah orang yang bisa ia perlakukan seperti pria-pria lain. Pada suatu hari, Nia berkata kepada dirinya sendiri, "Ahmad bukan hanya pria biasa. Aku harus berubah jika aku ingin mendapatkan hatinya." Setiap malam, Ahmad meluangkan waktunya untuk berdoa. Dalam doanya, ia selalu memohon kepada Allah agar diberi kekuatan untuk melawan godaan yang datang kepadanya. Ahmad tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Nia, agar ia bisa menemukan hidayah. "Ya Allah, Engkau yang maha membolak-balikan hati manusia. Berikanlah cahaya MU kepada Nia agar dia menemukan jalan yang benar," ucap Ahmad penuh harap. Di lain tempat, Nia mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Meski awalnya ia merasa Ahmad sulit didekati, kini ia menyadari bahwa apa yang dilakukan Ahmad semata-mata karena ia ingin menjaga kehormatan dirinya dan orang lain. "Kenapa aku merasa tenang setiap kali Ahmad menolak ajakanku? Apa ini tanda bahwa aku harus berubah?" gumamnya di malam yang sunyi. Perasaan dalam hati Nia semakin kuat. Namun, ia juga merasakan kegelisahan. Gaya hidupnya yang selama ini penuh dengan pesta, minuman keras, dan pergaulan bebas mulai terasa kosong. Apakah ini kehidupan yang benar? Pikirnya. Suatu malam, ia berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri.
Wajahnya yang cantik tidak lagi terlihat ceria seperti biasanya. "Ahmad," bisik hatinya, "kenapa kamu begitu berbeda?" Perasaan itu menggerakkan hatinya untuk mendekati Ahmad, tetapi kali ini dengan niat yang lebih tulus. Ia ingin tahu apa yang membuat Ahmad begitu teguh dalam prinsip hidupnya. Pada suatu hari, Nia memberanikan diri untuk berbicara secara mendalam dengan Ahmad. "Ahmad, bolehkah aku bertanya sesuatu?" Ujarnya dengan suara yang penuh harap. Ahmad mengangguk dengan senyuman hangat. "Tentu saja, Nia. Apa yang ingin kamu tanyakan? Apa yang membuatmu begitu yakin bahwa jalan hidupmu ini adalah yang terbaik? Kenapa kamu bisa menolak hal-hal yang mungkin dianggap biasa oleh banyak orang?" Tanya Nia dengan penuh rasa ingin tahu. Ahmad terdiam sejenak sebelum menjawab. "Nia, hidup ini sementara. Apa yang kita lakukan di dunia adalah bekal untuk akhirat. Aku tidak ingin mengorbankan kebahagiaan abadi hanya demi kesenangan sesaat. Dan yang paling penting, aku ingin selalu menjaga amanah dari orang tua dan agamaku." Jawaban Ahmad membuat hati Nia bergetar. Ia mulai menyadari bahwa hidup yang ia jalani selama ini tidak memberikan kedamaian yang sesungguhnya. Setelah percakapan itu, Nia mulai memikirkan langkah apa yang harus ia ambil. "Aku tidak bisa terus begini. Aku harus mencari kedamaian seperti yang dirasakan Ahmad," katanya kepada dirinya sendiri. Ia mulai menjauhi teman-temannya yang membawa pengaruh buruk, berhenti pergi ke pesta, dan mulai belajar tentang Islam. Suatu hari, ia mendatangi Ahmad dengan membawa sebuah buku tentang dasar-dasar Islam. "Ahmad, aku ingin belajar lebih banyak. Maukah kamu membantuku?" tanyanya dengan penuh harap. Ahmad tersenyum. "Tentu, Nia. Aku akan dengan senang hati membantumu. Tapi ingat, perubahan itu harus berasal dari niatmu sendiri. Aku hanya bisa membimbingmu." Hari demi hari, Nia mulai merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia belajar sholat, membaca Al-Quran, dan mulai memahami makna hidup yang sesungguhnya. "Ahmad, aku merasa hidupku lebih berarti sekarang. Terima kasih karena telah membimbingku," ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Ahmad menjawab dengan bijak. "Nia, semua ini karena hidayah dari Allah. Aku hanya perantara. Tetaplah istiqomah di jalan ini." Ahmad merasa bahagia melihat perubahan Nia, tetapi ia tetap menjaga jarak, tidak ingin membuat Nia bergantung padanya. Perubahan Nia tidak hanya membawa dampak bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Keluarganya yang awalnya terkejut dengan keputusan Nia, lama-lama mulai mendukungnya. Kini, Nia bukan hanya seorang gadis kota yang cantik, tetapi juga seorang muslimah yang taat. Setelah melihat perubahan besar pada diri Nia, Ahmad mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam hatinya. Awalnya ia selalu menjaga jarak, namun kini ia tak bisa memungkiri kekagumannya terhadap usaha dan ketulusan Nia untuk berubah. "Nia, aku melihat ada cahaya baru dalam dirimu. Aku bangga dengan perjuanganmu," ujar Ahmad suatu hari ketika mereka sedang berbicara. Nia tersenyum penuh haru. "Ahmad, semua ini tidak akan terjadi tanpa bimbinganmu. Aku sadar, Allah telah mengirimkanmu untuk membantuku menemukan jalan yang benar," jawabnya. Dalam hati, Ahmad merasa bahwa hubungan mereka kini lebih dari sekadar teman biasa. Namun, ia tetap menjaga perasaannya agar tidak melanggar prinsip agama. Suatu hari, Ahmad memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Setelah berkonsultasi dengan kedua orang tuanya, ia mengutarakan niatnya untuk melamar Nia. "Ayah, Ibu, aku merasa Nia adalah perempuan yang tepat untuk mendampingiku," katanya dengan tegas. Pak Karim dan Bu Halimah sangat mendukung keputusan tersebut. "Jika itu yang membuatmu bahagia, Nak, kami restui," ujar mereka serempak. Ahmad pun mendatangi keluarga Nia dengan penuh keyakinan. "Pak, Bu, saya Ahmad. Saya ingin meminang Nia untuk menjadi istri saya," ucapnya sopan. Keluarga Nia, yang awalnya kaget, akhirnya menyetujui lamaran tersebut setelah melihat perubahan positif dalam diri Nia. "Kami percaya Ahmad akan menjadi pendamping yang baik untuk Nia," kata ayah Nia dengan senyuman. Ahmad dan Nia sepakat untuk mengadakan pernikahan yang sederhana namun penuh berkah.
Mereka tidak ingin menghabiskan banyak uang untuk pesta yang mewah, melainkan lebih fokus pada makna sakral pernikahan itu sendiri. Nia, kita tidak perlu yang mewah. Yang penting adalah ridha Allah dan doa dari orang-orang terdekat, kata Ahmad. Persiapan pernikahan dilakukan dengan bantuan keluarga dan teman-teman dekat. Suasana penuh kebahagiaan menyelimuti mereka. Ahmad, aku sangat bersyukur bisa melewati semua ini bersamamu, kata Nia dengan mata berkaca-kaca. Ahmad menjawab, ini semua adalah kehendak Allah, Nia. Kita hanya menjalani takdirnya. Hari yang dinantikan pun tiba. Pernikahan Ahmad dan Nia berlangsung hikmat di sebuah masjid sederhana. Ustaz yang memimpin akad nikah memberikan pesan yang mendalam. Pernikahan adalah ibadah. Jadikanlah rumah tangga kalian sebagai jalan menuju surga. Kalimat itu menancap kuat di hati Ahmad dan Nia. Seusai akad, Ahmad memandang Nia dengan penuh cinta. Nia, mulai hari ini, kita akan saling mendukung di jalan Allah. Aku berjanji akan menjaga dan membimbingmu, ucapnya lembut. Nia pun menjawab, dan aku berjanji akan menjadi istri yang taat dan mendukungmu dalam kebaikan. Setelah menikah, Ahmad dan Nia menjalani kehidupan rumah tangga yang penuh berkah. Mereka saling mendukung dalam beribadah, saling mengingatkan dalam kebaikan, dan terus belajar untuk menjadi pasangan yang lebih baik. Ahmad, aku tidak pernah membayangkan hidupku akan seindah ini, kata Nia pada suatu malam. Ahmad tersenyum dan menggenggam tangan Nia. Semua ini adalah karunia Allah, Nia. Selama kita tetap berada di jalannya, insya Allah kita akan selalu bahagia. Kehidupan mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang, termasuk teman-teman lama Nia yang kini mulai tertarik untuk mengikuti jejaknya. Keluarga mereka pun tumbuh dengan penuh cinta dan keberkahan. Ahmad dan Nia membuktikan bahwa dengan iman, doa, dan usaha, segala rintangan bisa dilalui. Mereka hidup bahagia hingga akhir hayat, menjadi contoh nyata bahwa cinta sejati adalah cinta yang dilandasi oleh keimanan. Itulah kisah inspiratif tentang bagaimana keimanan dan doa dapat menyelamatkan kita dari godaan. Jangan lupa untuk selalu menjaga hubungan dengan Allah dan kedua orang tua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.